Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bertemu lagi dengan channel kita Tutorial Bung Dars. Channel ini membahas tentang data online dan data offline serta informasi yang sedang booming. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini seperti biasa kami akan membahas kembali tentang pengisian daerah P3K Guru 2023. Nah, untuk tutorial kali ini itu tentang cara mengisi organisasi. Nah, ini yang diisinya adalah SKCK, surat keterangan sehat jasmani dan rohani gitu. Kemudian ada nabza ya pada P3K Guru 2022 gitu. Baiklah teman-teman, tanpa basa-basi kita langsung ke pembahasannya saja. Nah, sekarang kita masuk dulu ke SSCASN-nya. Nah, kebetulan kami sudah masuk di bagian organisasi gitu. Nah, ini ada beberapa poin yang perlu kita tulis di sini gitu ya, perlu kita input. Nah, ini hanya contoh saja ya. Jadi sekali lagi ini hanya contoh saja. Nah, jadi begini teman-teman. Untuk organisasi itu sifatnya opsional, artinya boleh diinputkan jika memang memiliki organisasi, dan juga tidak diinputkan juga tidak masalah gitu ya. Yang terpenting itu yang ininya. Ini hanya contoh ya, yang terpenting itu ini. Jika teman-teman mempunyai organisasi, silakan klik tambah riwayat organisasi di sini. Nah, silakan ini diisi gitu ya, sesuai dengan organisasi yang teman-teman ikuti gitu. Nah, di sini ya. Tapi jika tidak mempunyai organisasi ya tidak usah gitu ya, tidak usah. Ini sifatnya opsional. Nah, kecuali yang keterangan lain-lain ini sifatnya wajib gitu ya, wajib diinputkan gitu. Nah, tentunya sebelum teman-teman mengisi ini, silahkan pahami dulu dan pedomani dulu yang namanya petunjuk pengisiannya, supaya nanti teman-teman tidak salah dalam mengisi. Baiklah, kita bahas bersama teman-teman ya, beberapa poin penting saja dulu. Nah, nomor 1, bila Anda memiliki lebih dari satu surat kesehatan jasmani dan rohani gitu, dengan nomor berbeda nih, maka masukkan semua nomor surat dan dipisah dengan tanda garis miring gitu. Hanya nomor surat, tidak perlu dijelaskan yang mana nomor suket jasmani atau nomor suket rohani. Artinya begini teman-teman, ini kan ada yang namanya surat sehat jasmani dan rohani gitu. Nah, silahkan itu jika nomornya berbeda, silahkan diinputkan semua. Nah, seperti ini ya, seperti ini, silahkan diinputkan semua. Diberi pembatas itu garis miring di sini, di spasi. Nah, bagaimana jika nomornya sama? Boleh diinputkan satu saja, boleh diinputkan dua-duanya gitu ya. Nah, kemudian bila Anda memiliki lebih dari satu surat kesehatan jasmani dan rohani dengan dokter berbeda, maka masukkan semua nama dokter penandatanganan dan dipisah dengan tanda garis miring nih pemisahnya. Hanya nama dokter tanpa gelar ataupun jabatan. Contoh nih teman-teman, jika nama dokternya berbeda antara surat kesehatan jasmani dan rohani, itu dimasukkan semua gitu ya. Hurufnya itu kapital, lebih bagus, itu lebih baik. Intinya sesuai dengan yang ada di surat keterangannya. Nah, contoh ini teman-teman ya, ini dipisahkan oleh garis miring, dimasukkan semua karena memang nama dokternya itu berbeda gitu. Tapi jika nama dokternya sama ya, satu aja juga nggak apa-apa gitu. Bila Anda memiliki lebih dari satu surat kesehatan jasmani dan rohani dengan tanggal berbeda, maka masukkan tanggal pada surat kesehatan jasmani. Nah, ini artinya gini teman-teman, jika teman-teman itu tanggal pada surat kesehatan jasmani dan rohaninya itu berbeda, silahkan dimasukkan satu saja ya, satu surat kesehatan. Yang dimasukkan yang mana nih ya, surat kesehatan jasmani. Contoh ini teman-teman. Nah, ini kan tanggal surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Karena ininya sama, berbeda gitu ya,
Jika berbeda tanggalnya, yang dimasukkan yang tanggal sehat jasmani gitu. Nah, kalau sama tanggalnya ya lebih bagus satu aja, itu sudah pasti ya. Ini jika berbeda tanggalnya ya yang dimasukkan itu yang sehat jasmani saja. Nah, itu cara pengisiannya. Nah, kalau ke bawah silahkan dipahami sendiri teman-teman. Oke, kita bahas dari atas ya. Nomor surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. Silahkan masukkan nomor SKCK semuanya, baik koma, titik, ataupun garis miring ya. Pokoknya sesuai dengan nomor surat, spasi ataupun tidak gitu. Masukkan semualah nomor surat yang tertera di SKCK. Tanggal surat SKCK-nya, tanggalnya ya. Di bawah itu biasanya masukkan nama pejabat penanda tangan. Nah, di sini silahkan teman-teman masukkan hanya nama ya. Ini kan nama pejabat. Nama pejabat berarti nama orangnya. Supaya seragam, ini kan di sini tanpa gelar ya. Nah, silakan di sini dituliskan hanya nama pejabat penanda tangannya, tidak usah dengan gelar, gitu ya. Nah, kemudian nomor surat keterangan sehat jasmani dan rohani silahkan masukkan. Jika berbeda nomor suratnya dimasukkan semua. Diberi tanda pemisah nih ya, garis miring. Ini hanya contoh teman-teman ya. Hanya contoh saja gitu. Nah, kemudian tanggal surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Silahkan dimasukkan tanggalnya. Jika sama itu lebih bagus tanggalnya. Jadi satu waktu membuatnya ya. Jika tanggal pembuatannya itu berbeda antara tanggal surat keterangan sehat jasmani dan rohani, yang dimasukkan adalah tanggal pembuatan surat keterangan sehat jasmani. Jadi jika tanggalnya berbeda antara jasmani dan rohani, yang dimasukkan yang jasmaninya tanggalnya gitu maksudnya. Nah, kemudian nama dokter ini silahkan jika nama dokternya berbeda antara suket jasmani dan rohani dimasukkan semua teman-teman. Ini hanya contoh ya, sekali lagi pihak YouTube ini hanya contoh saja gitu. Nah, dimasukkan semua dengan garis miring pemisahnya, silahkan dispasi gitu. Nah, ini hanya contoh tanpa gelar ya. Di sini ada tanpa gelar, tanpa jabatan. Nah, ini jadi gelar dokternya tidak usah dicantumkan, ini ada petunjuknya ya. Tanpa gelar, tanpa jabatan, tanpa nama rumah sakit. Ini mudah-mudahan bisa dipahami lah oleh teman-teman semuanya. Kemudian nomor surat keterangan bebas nabza, silahkan dimasukkan nomor suratnya. Kemudian tanggal suratnya silahkan masukkan ya, tanggal surat bebas nabzanya. Kemudian nama pejabatnya, nama pejabat berarti nama orangnya, silahkan tanpa gelar ya. Supaya apa? Supaya seragam. Jadi mengikuti petunjuk yang di sini ya, tanpa gelar. Kalaupun ini pakai gelar nggak masalah gitu. Ini kita mengikuti petunjuk yang ada di sini saja tanpa gelar. Untuk penulisan itu disarankan kapital ya. Huruf kecil pun tak masalah gitu. Tapi yang bagus itu ya kapital gitu. Kalau untuk pendataan seperti ini. Nah, keterangan lain yang dianggap perlu kosongkan saja. Kosongkan gitu. Nah, kalau sudah silakan ini dicek kembali teman-teman ya. Dicek kembali dengan dokumen yang ada seperti SKCK, surat sehat jasmani dan rohani, dan surat keterangan bebas nabza. Dicek kembali apakah sudah sesuai atau belum, apakah sudah benar atau belum gitu, sesuai dengan data yang ada. Nah, kalau sudah benar dan yakin, silahkan di sini teman-teman masukkan kode captcha-nya sebagai syarat untuk menyimpan data ini gitu ya. Jangan sampai salah ini menulis di sini. Kalau sudah, klik selanjutnya. Gitu, nanti akan masuk ke dokumen. Nah, itu tutorialnya teman-teman. Mudah-mudahan dengan tutorial ini paling tidak bisa memberikan sedikit pencerahan kepada teman-teman cara mengisi organisasi. Baik untuk lain-lainnya itu SKCK gitu ya, surat sehat jasmani dan rohani, dan juga bebas nafsa. Oke, itu saja teman-teman. Ini muter-muter terus ya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya.
Terima kasih yang sudah like dan subscribe di channel kami. Silahkan jika bermanfaat bisa di-share ke teman-teman yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat bertemu di video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.